Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ikhwatul iman wal islam rahimakumullah, yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Semoga kita semuanya selalu dalam ridho serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ikhwatul iman wal islam rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan sedikit tausiah yang disampaikan khusus untuk diri saya pribadi, untuk umumnya untuk jamaah sekalian ikhwatul iman wal islam rahimakumullah. Hadirin ikhwatul iman wal islam rahimakumullah, pada kesempatan ini ada sesuatu nasihat penting khususnya bagi kita para keluarga muslimin muslimat di tengah pandemi COVID-19 yang kita hadapi saat ini, terutama yang paling terasa oleh kita bahwa hampir semua aktivitas kita dipindahkan ke rumah, termasuk diantaranya pendidikan anak-anak kita, termasuk pekerjaan kita, semuanya dipindahkan ke rumah. Sampai-sampai sudah muncul banyak keluhan di antara kita, terutama dalam hal mendidik anak-anak kita selama di rumah. Nah, oleh karena itu pada kesempatan saat ini, melalui kajian singkat ini, mudah-mudahan setidaknya bisa memberikan kita motivasi, khususnya bagi para orang tua, untuk selalu istiqomah berjuang, berusaha keras untuk mendidik anak-anaknya selama berada di rumah. Kita ambil hikmahnya para hadirin. Ketika biasanya anak-anak kita dididik di sekolah, di madrasah, di pesantren, sekarang waktunya kita sebagai orang tua khususnya yang harus berperan lebih depan, bahkan terdepan untuk mendidik anak-anak kita. Ikhwatul iman wal islam rahimakumullah, ada sebuah nasihat yang baik bagi keluarga muslim khususnya di bulan Ramadan ini. Ikhwatul iman wal islam, masyarakat Islam khususnya di Indonesia terdiri dari kumpulan keluarga-keluarga muslim. Maka untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat, terutama masyarakat yang islami yang kita idam-idamkan bersama, haruslah dimulai dari pembentukan keluarga yang islami, yaitu keluarga yang tegak di atas syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Tahrim ayat ke-6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Coba kita perhatikan ayat ini para hadirin. Ada sebuah instruksi, perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala khususnya kepada kita sebagai orang beriman. Umumnya ada tugas yang kedua, selain daripada kita juga harus disampaikan kepada anak-anak kita, keluarga kita. Firman Allah, qu anfusakum, jagalah oleh kalian diri kalian. Yang pertama, jaga diri kita. Jaga dari diri kita. Yang kedua, selain daripada menjaga diri kita, wa ahlikum, dan keluarga kalian. Dari apa? Naro, dari ancaman siksa neraka. Bagaimana caranya kita menjaga diri kita, anak-anak kita dari ancaman siksa neraka? Maka didik kita semua. Tunjukkan, ajarkan diri kita pertama. Tentu para hadirin, sebelum kita mengajarkan keluarga, kita dulu sebagai pendidik, sebagai orang tua yang sekarang apalagi selama di rumah harus menjadi betul-betul seorang pendidik bagi anak-anak kita. Maka sebelum kepada anak kita, istri kita, maka sebagai seorang suami misalkan, suami dulu harus menjaga dirinya sendiri. Harus mengetahui apa yang harus dilakukan agar terjaga dari siksa neraka. Setelah itu, ajarkan kembali, beritahukan kembali kepada anak-anak kita ataupun istri. Seorang istri juga ibu sama. Ibu sebelum mendidik anaknya, apa yang harus disampaikan kepada anak, tentu harus kita pelajari dulu. Kita pelajari dulu apa, terutama dalam ayat ini, hal-hal
yang dapat menjerumuskan kepada neraka jangan sampai dilakukan. Maka jaga, maksud jaga adalah kita tahu dulu, wah ini ada bahaya. Setelah tahu bahaya, maka hati-hati, jangan sampai dilanggar. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam bahaya. Setelah kita tahu, maka jangan sendiri, jaga anak-anak kita. Jaga keluarga kita di rumah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin. Yang paling pertama harus kita jaga, harus kita peringatkan dari ancaman neraka, dari bahaya neraka adalah ashiratakal aqrabin, kerabat yang terdekat. Kerabat yang terdekat. Apakah kerabat-kerabat yang satu darah ataupun kerabat-kerabat yang lainnya. Ikhwatul iman wal Islam rahimakumullah, di bulan Ramadan ini waktunya kita bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Apalagi sekarang semua orang tua sempat ada kebingungan dan kewalahan ketika anak-anaknya belajar di rumah. Maka pada kesempatan saat ini, setelah kita mengetahui firman Allah tadi, jaga diri kita, jaga keluarga kita, maka salah satu cara menangani pendidikan atau cara kita mendidik anak-anak kita di rumah, pertama harus ada strategi. Harus ada strategi. Di bulan Ramadan ini atur, Bapak Ibu hadirin ikhwatul iman wal Islam rahimakumullah, atur waktu. Kapan kita akan mengajarkan pendidikan atau menerapkan pendidikan kepada anak-anak kita ketika di rumah? Harus ada pengaturan, jangan tidak diatur. Kalau tidak di-manage, kalau tidak diatur, dipola, maka saya yakin Bapak Ibu akan kewalahan. Apalagi di bulan Ramadan sudah kita lapar, haus, kemudian lemas, kemudian kita harus mendidik anak-anak kita yang bermacam-macam, yang anaknya 1, anaknya 2, anaknya 3, luar biasa. Tantangan yang luar biasa untuk kita semua, khususnya para orang tua. Tetapi jangan khawatir. Pertama, salah satu kuncinya, buatkan sebuah pengelolaan. Minimal terjadwal. Apakah ba'da subuh, ataukah kalau ba'da maghrib kita berbuka, ataukah misalkan menjelang buka di waktu sore sambil ngabuburit, kita coba berikan waktu kesempatan kepada anak-anak kita untuk mendidik anak-anak kita selama di rumah. Ikhwatul iman wal Islam rahimakumullah. Kemudian apa yang akan atau harus kita ajarkan? Kalau misalkan pelajaran umum, saya yakin dari sekolahnya masing-masing diberikan tugas, materi dari gurunya masing-masing. Tapi ada satu hal yang harus kita coba ajarkan dalam kesempatan kondisi saat ini kepada anak-anak kita, khusus kepada kita atau kepada anak-anak kita. Yang pertama ada yang namanya tarbiyah ilmiah. Saya menyebutnya tarbiyah ilmiah. Kita buatkan pendidikan keilmuan. Apa saja yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita selama di rumah? Yang pertama, ma'rifatullah, pengenalan tentang Allah. Kenalkan Allah. Termasuk pandemi ini kita coba kaitkan dengan kekuasaan Allah, mulai penciptaannya, kemudian bagaimana siapa yang mampu menyembuhkan, kepada siapa kita harus berpegang saat ini, meminta pertolongan. Kita kenalkan kepada anak kita ma'rifatullah. Siapa tahu anak-anak kita belum mengenal Allah, atau bahkan kita sendiri siapa tahu belum betul-betul mengenal Allah selama ini. Maka waktunya kita manfaatkan selama Ramadan ini, kita kenali Allah terus. Baca di Quran, di hadis, siapa Allah, bagaimana Allah, asma wa sifatnya, rububiyahnya, kemudian uluhiyahnya, rububiyah yang menurunkan hujan dan lain sebagainya. Kenalkan, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ma'rifatul Rasul. Setelah mengenalkan Allah, kenalkan Rasulullah SAW. Tidak hanya sekedar kenal namanya, ayahnya, tanggal lahirnya, tapi kenalkan sunnah-sunnahnya. Ada yang sholat tarawih, bagaimana tarawih, dari siapa, kenalkan, itu semua dari Rasulullah. Kenalkan kepada anak-anak kita. Yang ketiga, ma'rifatud dinul Islam, kenalkan tentang Islam. Anak-anak kita siapa tahu, termasuk kita sendiri, siapa tahu belum mengenal jauh tentang Islam. Maka di bulan Ramadan ini, selama kita di rumah, mari kita kenalkan Islam kepada diri kita dan juga anak-anak kita. 3 hal yang harus kita jalankan selama di rumah, para hadirin, sebagai tugas kita sebagai orang tua selama bulan Ramadan. Kenalkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, kenalkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kenalkan tentang Islam seutuh-utuhnya. Hadirin ikhwatul iman wal Islam rahimakumullah. Kiranya pada kesempatan
Sesi yang pertama berkaitan dengan tarbiyah ilmiah selama bulan Ramadan, khusus dinasihatkan kepada para orang tua dalam mendidik anak-anaknya selama di rumah atau belajar di rumah, kita juga selama bekerja di rumah dan lain sebagainya. Mari kita manfaatkan bersama-sama para hadirin. Imam An-Nawawi mengatakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan rahimahullah, bahwasanya janganlah kalian lemah terhadap perintah Allah dan janganlah kalian mengeluh terhadap takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisinya kita terima. Apapun perintahnya kita amalkan. Jangan lemah, jangan mengeluh. Ikhwatul iman wal Islam rahimakumullah. Kiranya itu saja, mudah-mudahan bermanfaat khusus bagi diri saya pribadi, umumnya bagi para hadirin sekalian. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.